pemirsa, jumpa lagi dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya ya guys. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, kita akan membahas suatu berita yang cukup viral, yaitu berkaitan dengan salah satu pejabat yang ada di negara kita, yang memang dia itu memiliki plat mobil yang ganda. Yang pertama, kedua juga terkait dengan beberapa pajak yang memang belum terbayarkan terkait dengan kendaraan tersebut. Dan dalam membahasnya, saya pun juga tidak sendirian ya, ada rekan saya yaitu Erika. Nah, menurut pendapat Erika sekarang, karena Erika juga sempat membaca ya terkait dengan sosok dari pejabat ini yang memang akhir-akhir ini juga memang dia cukup viral dalam berbagai macam pemberitaan di baik itu di media cetak maupun di media sosial kan begitu. Nah, terkait dengan kepemilikan kendaraan Erika, apakah sebenarnya Erika juga melihat itu apakah memang harus seperti itu ya selaku seorang pejabat yang istilahnya notabene juga mereka juga harus mendapatkan fasilitas, kemudian juga harus memiliki seperti itu atau mereka itu sebenarnya juga cukup berlebihan gitu. Gimana Erika? Kalau aku bilang sih kalau berlebihan sih tergantung ya. Kalau maksudnya kan ini yang sekarang lagi viral adalah mobil dia yang 5 biji dengan plat nomor yang sama itu kan. Jadi ya kalau aku bilang gini loh, mestinya dia sebagai apa ya wakil rakyat dan notabene kalau nggak salah dia lawyer juga ya. Mestinya dia lebih tahu hukum gitu loh, dalam artian ya harusnya dia bisa menjadi contoh masyarakat gitu kan. Sedangkan kita tahu sendiri mungkin yang rakyat yang awam aja bisa bilang kalau lo plat nomor itu mana bisa sih dipindah-pindah gitu kan. Kalau satu mobil ya platnya itu satu aja kan gitu, mana bisa satu plat dipakai mobil bersama-sama, itu kan jelas nggak mungkin gitu loh. Itu yang sudah jadi pertanyaan di masyarakat kita sekarang gitu kan. Itu aku yang bilang mestinya dia lebih aware untuk hal-hal seperti itu. Sedang dia tahu sendiri lah netizen 62 kan, keponya setengah mati, semua pengen tahu ya kan. Kalau aku jadi wakil rakyat, aku pasti memberikan contoh, oh ini baik seperti ini, kita harus seperti ini. Kan mestinya memberikan contoh kayak gitu sih. Jadi istilahnya artinya dia menjadi salah satu contoh yang baik ya bagi kita masyarakat itu ternyata itu jangan sampailah memiliki plat mobil yang sedemikian rupa kan begitu. Nah, kan itu kalau saya lihat juga itu kan memang dia menggunakan plat mobil yang memang itu dari pihak kepolisian Erika dan juga itu pun diberikan memang juga buat kita pejabat itu untuk mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian ketika dia itu melintas di tengah jalan. Jadi ada beberapa kendaraan itu pun yang secara prioritas itu juga mendapatkan atensi dari kita punya kepolisian itu untuk mendapatkan entah itu perlindungan ataupun untuk safety-nya terkait dengan pengemudinya kan begitu. Dan kan memang gini loh, itu kan istilahnya kalau saya juga sempat baca pun juga dari keterangan tersebut itu pun juga si pejabat ini kan juga sempat mengatakan kan itu nanti pada saat di jalan itu pun juga diganti dengan plat mobil yang istilahnya milik dari kendaraan resminya begitu. Jadi cuma pas parkir aja Rika ditempel itu. Iya kan enggak. Gimana? Itu kan enggak masuk akal sih kok. Ayo. Fokusannya taruhlah kita punya lebih dari satu mobil ya. Apakah kemudian kita bilang oh itu plat ininya kok nanti kalau aku pergi kita pasang platnya. Itu kalau aku bilang
nggak iya banget gitu loh. Maksudnya, masa iya sih mau pergi terus kita baru masang plat, ribet banget jadi orang kan gitu. Pasti plat nomor kalau kalau yang orang orang normal biasanya ya kebanyakan ya udah plat itu sudah nempel di mobil kan gitu. Atau mungkin Jadi kok juga gitu, kalau mau pergi baru ganti plat. enggak sih, kalau saya sih terus terang kan juga melihatnya itu adalah dalam konteks pertama itu karena kan dia juga lokasi parkirnya ya, lokasi parkirnya itu pun juga dia itu di suatu gedung pemerintahan. Jadi yang dia parkir itu pun ibaratnya kalau saya melihat itu adalah seperti kendaraan dinas. Nah, mungkin si pejabat ini itu dia berpikiran begini, oke lah karena ini kendaraan dinas, mungkin untuk masuk kan juga perlu izin dari si istilahnya security-nya. Nah, karena mungkin jumlah pejabatnya cukup banyak, kan juga pasti parkir semua Erika di gedung yang itu. Nah, karena merasa daripada nanti saya tuh bingung kendaraanku yang mana, ya mungkin seperti itu ya bisa. Karena gini loh, itu kan kembali lagi pada istilahnya apa ya, eh, terkait dengan apa sih yang menjadi pikiran dari si pemilik kendaraan. Kalau mungkin itu, kalau saya lihat sih, kalau itu mungkin disimpan dalam rumah pribadi, nah itu mulai bisa dapat dikatakan itu ada dugaan-dugaan yang memang mengarasi dia, kok kayaknya sih anu ya, tidak paham soal mengenai kebijakan plat mobil begitu lah Rika. Karena kan tempatnya sih, karena yang terekspos itu kan dalam suatu gedung pemerintahan kok dia kok mobilnya kok banyak. Nah, misalkan kalau Erika itu juga, juga itu juga jadi pertanyaan toh. Maksudnya gini ya, loh, kalau kalau kita ya pergi ke suatu tempat itu kan kita perlu mobil cuma satu, ngapain juga kita punya mobil 5 kita bawa-bawa ke sana, itu kan nggak, ya itu apa perlu iring-iringan ke sana. bagi yang anu ya, istilahnya kontra pasti dia mengatakan, oh ya itu tidak make sense lah, atau tidak rasio ketika istilahnya kita itu harus memarkir ya kendaraan kita itu dengan jumlah yang banyak. Nah, karena gini kan kita tuh enggak tahu Erika. Satu, dia itu keperluannya apa. Mungkin kendaraan itu kemudian juga kenapa kok juga harus diparkir semua di sana, saya juga tidak tahu. Karena yang kalau saya lihat itu karena dia menyimpannya di tempat gedung istilahnya pemerintah yang juga banyak sekali pejabat lain, itu kamu saya sih dia sebatas pertama itu karena berusaha agar tidak sampai keliru memilih mobilnya. Karena kan kalau kita ngandalkan alarm, kayak gitu, Iya iya. nggak, tetap nggak mudah. Enggak, karena aku mikirnya gini loh, itu kan gedung gedung pemerintahan dengan asumsi, oke, itu kan kayak kayak kita punya kantor kan kok. Ayo, kalau kita berangkat kantor masa iya kita bawa 5 mobil, kan kita bawa mobil cuma satu gitu loh. Iya, itu Dan kalau emang secara ya, gitu, iya, saya sepakat dengan Erika. Kan kita tidak mungkin membawa langsung 5 unit. Tapi kalau saya lihat kan itu kemungkinan besar ada drivernya. Ya bisa. Karena kan gini, sekarang itu kita tidak bisa langsung memberikan suatu justify ataupun penilaian, dia itu melakukan tindakan yang apa ya, asusila. semena-mena. Ya, pokoknya aku pejabat, wes tak pasangi KB, ya enggak kan? Karena itu kita harus lihat lagi, kira-kira apakah ada driver yang membawa. Jadi kalau menurutku sih, secara kelaziman ya Rika, itu memang yang namanya pejabat itu udah pasti memiliki entah itu ajudan, entah itu driver yang untuk membawa mobilnya. Ya mungkin aja pas dia itu perginya itu apa namanya ganti mobil dulu ya bisa. Mungkin aja juga karena apa ya? Dia punya keluarga juga,
atau punya sanak keluarga juga yang kebetulan juga pengen pakai mobilnya juga, jadi ya ada yang memindahkan ya bisa. Jadi itu pun kalau bilang sih, ya kita banyak kemungkinan spekulasi gitu kan. Jadi kalau dibilang apakah pasti ataukah istilahnya pejabat ini kemudian secara hukum dia itu kemudian semena-mena, ya kita belum bisa menyimpulkan gitu loh, kecuali memang dia pasang itu kemudian di rumah pribadi, kemudian dia pasang jejer begitu, ya itu mungkin dapat diduga ya emang seperti itu. Gitu loh, Erik. Ya banyak sih, banyak faktor yang terlibat. Nggak bisa Lebih, memastikan. kalau buat aku nih lebih masuk akal kalau kalau dia di rumah mobilnya berjejer dengan plat nomor yang sama, itu kalau buat aku lebih make sense ya. Aku maksudnya ya namanya naruh mobil ya pasti di rumah kan. Cuman kan ini masalahnya ditaruh di gedung gedung di tempat dia kerja, dan notabene itu lah 5 mobil, kayaknya kok doesn't make sense ya gitu Ya, loh. ya. Saya pun juga melihatnya, pertama juga ada pertimbangan memang tidak begitu rasio dengan jumlah mobilnya. Cuma kalau saya lihat lagi, kenapa ya kok harus 5? Kalau saya pribadi misalkan jadi pejabat pun misalkan, terus kemudian dengan berbagai macam agenda, kemudian dan itu pun juga harus menggunakan kendaraan-kendaraan yang berbeda, ya itu masih bisa terjadi meskipun kecil kemungkinan. Cuma kan karena kita tidak pernah tahu apa sih yang menjadi kepentingan dari si pejabat ini sehingga kok harus memparkir semuanya gitu loh. Kecuali kita bisa tahu, oh ternyata mobil merek ini itu misalkan khusus buat meeting di mana, ya mungkin aja siapa tahu dia ada vale parkir bagi kendaraan merek ini, ya bisa jadi apa ya, banyak kemungkinan Erika, ya kan namanya vale yang diregister ya hanya jenis kendaraan sama nopolnya. Nah kalau dia kemudian valenya itu semua kan nggak mungkin, pasti satu kan dia meeting di tempat ini ya pakai ini, ya bisa jadi gitu loh Erika. Karena itu kembali kepada kepentingannya apa itu aja gitu. Nah, secara regulasi ya memang satu orang ya memang sebaiknya juga dengan satu kendaraan dan dengan satu nopol kan begitu Erika. Nah kemudian begini Erika, kan kalau dibilang nopol yang digunakan itu yang ditempel sih ya itu adalah nopol dari kita punya kepolisian kan begitu. Nah kamu pendapat Erika sebetulnya sekarang itu gini lah Erika, apakah untuk regulasinya yang mengatur mengenai nopol untuk pejabat itu perlu nggak sih ada suatu pengaturan yang lebih khusus dan bisa juga dibaca oleh kita punya masyarakat umum. Jadi ketika ada pejabat yang istilahnya pakai seperti itu, kita punya masyarakat ini bisa ngerti, oh ternyata ini itu ada aturannya loh kalau misalkan pakai nopol dari pihak kepolisian ini bagaimana? Gimana Erika? Kalau untuk aturan rasanya udah jelas ya kok. Itu kalau nggak salah undang-undang, bukan undang-undang, tapi peraturan kepolisiannya nomor 3 tahun 2012. Itu udah dijelasin juga syarat siapa aja yang bisa, terus tata cara kalau itu adalah permohonan nomor polisi baru atau itu perpanjangan itu udah dijelasin semua gitu. Dan aku bilang itu udah cukup sih gitu loh. Cuman kan ini balik lagi, ini kan bisa dibilang kayak oknum gitu sih. Maksudnya sekarang plat nomor dia selain yang menjadi masalah dipakai di 5 mobil itu, ternyata plat nomor yang diregistrasi itu bukan jadi dari 5 mobil itu nggak ada sama sekali gitu. Kalau dari berita-beritanya, jadi itu seandainya mobil X gitu ya, yang diregistrasi, yang dipamerin itu yang ABCDE, bukan mobil X gitu loh. Itu kan sudah jelas-jelas ngelanggar sih kalau aku bilang. Itu yang mungkin yang harus dicermati itu. Tapi untuk regulasinya rasanya udah jelas kok kalau di peraturan dari
polisi udah jelas caranya, siapa aja pejabat eselon tuh ada ininya lagi, ada tingkatannya lagi, eselon 1, 2, 3, atau nanti dari dia saninya dinas di kepolisian, atau mungkin dia itu penyidik, itu juga ada nomornya sendiri-sendiri, itu udah jelas kok gitu loh. Jadi kan memang kalau secara regulasi kan sudah ada di peraturan dari kita punya kepolisian secara khususnya ya, yang mengatur mengenai jenis nopol yang memang buat para pejabat kan begitu, kemudian juga bagaimana mekanismenya, dan juga terkait dengan proses untuk mendapatkan kan itu Erika. Nah, kemudian kan begini loh, itu kan memang terlepas dari beberapa isu-isu yang memang beredar, itu kan memang ada yang mengatakan, oh itu ternyata tidak diregister sebagaimana mestinya. Berarti kan di sini tentunya dapat dikatakan itu ada dugaan itu menggunakan memang nopol fiktif. Kan begitu Erika. Dan itu pun juga secara hukum sudah pasti dia akan juga dikenakan sanksi hukum jika terbukti dengan menggunakan memang nopol yang tidak seharusnya kan begitu. Nah kemudian kalau buat para netizen nih sekarang kan istilahnya pasti udah familiar Erika dengan nopol kendaraan kan itu. Nah misalkan untuk memodifikasi plat nomor itu boleh nggak sih kan kadang ada yang plat nomor itu yang lucu-lucu tulisannya ya, gitu. Kemudian cuman dikasih apa namanya gambar hati lah, gambar bintang. Nah ini kemudian sebetulnya itu boleh nggak sih secara hukum Amerika? Kalau modifikasi plat nomor dalam artian itu ada, aku kadang-kadang nomornya dikecilin gitu kan, tadinya mestinya ukuran sekian, apalagi plat nomor yang baru kan besar-besar loh kalau dia punya ukuran. Terus dikecilin sama dia, itu aturannya nggak boleh sih kok, karena waktu plat nomor itu dibuat itu biasanya ada kayak bukan watermark sih, apa ya, kayak timbul di plat nomor polisinya tuh ada timbul kayak logo polisi gitu loh. Nah itu yang harus ada kayak gitu. Banyak aturan-aturan untuk nomor plat nomor mobil atau itu motor. Dan itu biasanya kalau kita sudah dapat dari Samsat, biasanya ya udah itu jangan diganti-ganti karena itu juga ada dendanya. Cuman aku nggak begitu berapa nominalnya ya untuk hal-hal seperti itu. Tapi itu ada sanksinya sih. Jadi kalau istilahnya kita pengen memodifikasi, ya tentunya juga itu dilarang ya, karena kalau sudah ada istilahnya plat mobil yang dari pihak kepolisian resmi, ya udah kita pakai itu aja kan begitu. Kalau mungkin hanya ditambahi lampu, ya silakan lah, biar lebih terang. Aplikasi apa listnya yang lebih bagus, ya monggo. Intinya tidak kemudian menghilangkan dari si istilahnya kodenya dari pihak kepolisian, dari logonya seperti itu. Nah, begini, kalau kita bicara soal nopol, Erika, kan Erika juga pengguna kendaraan kan itu. Kamu mendapat Erika sekarang, kan nopol itu ada ya cuma 3 angka. Cuma 1 L, 1 apa, S1A, LIA. Nah, sekarang gini loh, itu sebetulnya itu apakah diperbolehkan karena kita membayar lebih mahal atau memang secara regulasi itu kita juga nggak harus sih memiliki nopol yang banyak untuk nomornya, gimana ini? Kalau dari sisi regulasinya itu untuk yang cuma 1 digit atau 2 digit atau meskipun itu 4 digit pun, tapi kita request nomor. Biasanya ada orang yang tersugesti dengan sebuah nomor gitu. Biasanya mereka bilang, aku mau semua mobilku plat nomornya 777 gitu ya, tinggal belakangnya aja hurufnya yang diganti kayak gitu-gitu. Itu kalau aku bilang it's okay kok, karena emang regulasinya memperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah
kalau dia bukan dari suatu instansi, tapi dia menggunakan plat suatu instansi, itu yang tidak diperbolehkan. Misalnya aja kayak si bapak ini, dia kan bukan dari kepolisian, tapi dia kemudian memakai plat polisi, itu yang tidak boleh kayak gitu. Jadi istilahnya ada beberapa regulasi yang memang melarang ketika yang bukan dari pihak kepolisian itu dia pakai kendaraan dengan nopol kepolisian, kan begitu Erika. Secara contoh seperti itu. Nah, lalu gini, misalkan istilahnya ada driver dari si pejabat ini. Kan dia pakai kendaraan juga pasti kebetulan juga menggunakan nopol pejabat, entah dari pihak kepolisian, tadi dari institusi angkatan yang lain, kan begitu Erika. Nah, kemudian sekarang apakah yang mengemudi ini itu harus nggak sih Erika, istilahnya minimal kalau driver ya sama orangnya pejabat, atau enggak kalau drivernya sendirian yang membawa mobil itu dia harus mengganti plat mobilnya. Gimana, Erika? Aku sih taunya kalau syarat untuk mendapatkan suatu plat nomor yang spesial itu emang harus ada fotokopi dari kartu, kayak misalnya dia itu anggota suatu instansi gitu ya, dia harus menyertakan fotokopi itu. Jadi kalau seandainya yang nyetir itu adalah driver, jadi kalau aku bilang ya otomatis mau nggak mau harus memakai plat plat hitam awalnya, apa namanya, plat pribadi yang hitam itu gitu loh. Kalau aku bilang kayak gitu sih kok. Jadi kalau dia yang mengendari kan berarti dia yang ini ya. Kalau aku bilang, cuman ya balik lagi kebanyakan yang terjadi di masyarakat kita, meskipun itu yang bawa driver, plat nomornya tetap aja nggak diganti kan gitu. Jadi apa namanya, alangkah baiknya ya kalau emang itu yang membawa driver, berarti ya karena bukan pejabat resminya ya dia harus mengganti ya dengan plat pribadi. Jadi biar istilahnya sesuai dengan regulasinya, kan begitu Erika. Iya. Nah, lalu kemudian begini Erika, kan istilahnya kalau kita bicara soal nopol itu kan sebetulnya itu kan ada yang bilang satu kendaraan itu satu nopol, sesuatu dengan regulasi juga seperti itu kan. Nah, kemudian begini, apakah sekarang dengan perbedaan antara pejabat dengan publik itu yang dia bisa memiliki nopol khusus, itu kemudian sekarang itu ibaratnya apa ya, menjadi salah satu pertimbangan yang berbeda. Karena kan gini, kalau sekarang kita bicara soal nopol, itu kan identik dengan teks pajak kendaraan bermotornya. Nah, sedangkan memang kalau secara regulasi yang namanya nopol dari pihak kepolisian maupun dari pihak angkatan itu kan memang dia free tax, tidak menggunakan pajak. Nah, di sini kemudian apakah istilahnya yang menjadi perbedaan karena kita masyarakat sipil harus bayar pajak untuk kendaraan kita, atau kalau pejabat ini juga karena dia pejabat ya Anda harus, tergantung kalau emang dia keperluannya untuk kepentingan pemerintah ya boleh pakai plat ini. Gimana Erika? Kalau setauku ya, aku biasanya sih kalau pejabat di posisi tertentu itu mereka dikasih mobil dinas istilahnya, dan mobil dinas itu yang biasanya dengan nomor plat yang spesial ini ya, istilahnya RF lah orang bilang kan. Jadi kalau aku bilang ya otomatis nggak perlu bayar pajak karena emang mobil dinasnya pun dari pemerintah. Jadi begitu dia selesai masa jabatannya, mobil ini harus dibalikin kayak gitu. Jadi kalau aku bilang sih kalau ya kalau aku sih seandainya jadi pejabat pemerintah ya paling cuma buat ngantor doang kan. Habis gitu kalau udah selesai kita weekend mau kemana pakai mobil pribadi lah, ribet banget pakai nomor gitu, diliatin orang malu. Jadi itu ya istilahnya, kalau dibilang ya memang secara regulasi itu sudah ada pengkhususan terkait dengan plat nomor yang memang dimiliki oleh pejabat maupun oleh masyarakat umum, kan begitu Rika.
Nah, kemudian kalau kita kembali kepada regulasi tentang nopol tadi, sebenarnya apakah perlu nggak sih Erika memang sekarang itu dibuatlah misalkan nopol itu ya berlaku memang kalau kita punya pejabat itu ya berlaku lah buat kendaraan pribadinya, membuat juga buat kendaraan dinasnya. Karena kan kalau ganti-ganti gitu kan juga pertama kalau mau saya pribadi ya masanya juga ya ndak begitu Ribet lah ya kok. lu Erika kan lepas Nyopot lagi. plat itu lu, nyopot plat itu paling nggak 30 menit loh, karena aku kemarin sempat kebetulan plat mobilku ada yang tahun ini baru ganti. Jadi aku Nah, barusan ganti itu itu paling nggak 30 menit loh, buka screw apa skrunya dibuka, terus tempatnya dibuka, diambil platnya hmm, dipasang gitu. Itu depan belakang itu kisaran 30 menit loh dengan tools yang aku punya ya gitu loh. Bayangin kalau kalau seandainya harus tiap pergi kemana ganti plat pergi kemana, itu rasanya nggak masuk akal loh. Dan lagian kalau aku bilang kalau kalau emang itu plat dinas ya udah tempelin di mobil dinasnya aja, ngapain diputar-putar ke mobil lain kan juga nggak sesuai. Begitu kalau taruhlah seandainya ada kejadian misalnya hmm, kecelakaan gitu kan, begitu dicek STNK sama plat mobil pasti nggak sama kan gitu loh. Kan iya, semua plat itu kan ada maksudnya ya untuk mobil satu mobil gitu loh. Kalau begitu ada apa-apa, begitu dicek itu kan jadi tambah tambah apa ya, tambah runyam kan gitu loh. hmm. Jadi memang alangkah baiknya juga emang seperti itu. Jadi jangan kemudian dipindah-pindah. Tapi memang istilahnya gini, memang itu hal-hal teknis yang kalau saya pribadi juga itu apa ya cukup sedikit memakan waktu Erika. Karena misalkan kalau Hmm. Erika selaku pejabat pun habis pulang dinas itu kan pakai kendaraan dinas, mau Iya, mampir ke mall, kalau Erika mau buka mur plat mobil, ribet toko. kayaknya sih, Kalau aku mendingan gue pakai platku yang hitam buat apa sih? Maksudnya gini loh, hmm, kalau kalau istilahnya RF ya, kalau mereka bilang RF itu di jalan juga tidak ada prioritas dalam artian kecuali kalau dia dikawal dengan yang mobil polisi atau yang sepeda motor hmm, polisi itu dia dapat prioritas. Tapi kalau kalau dia di jalanan biasa itu juga dia harus kata orang macet ya tetap harus macet gitu. Maksudnya berhenti ngantri kasarannya kan gitu. Jadi kalau aku bilang ya sama-sama kayak gitu ya. Kalau aku sih pribadi ya ngapain gitu loh, kecuali emang itu satu emang mobil dedicated ya, maksudnya buat dinas itu dengan nomor plat sekian, ya udah kalau aku kayak gitu. Tapi kalau begitu aku harus gonta-ganti plat nomor, kalau aku mending nggak usah sih gitu loh. jadi itu ya istilahnya kalau dari sisi pendapat sih memang kalau disuruh gonta-ganti mending ya nggak usah ya, itu mending pakai kendaraan Ribet pribadi banget aja tuh. kan gitu. Jadi ya anu ya istilahnya memang agak sedikit repot juga ketika kita harus ganti-ganti plat. Nah, Kita juga lupa kan kadang-kadang habis pulang meeting kan anu kan nggak lupa mungkin ganti platnya. iya kan ya orang nggak sih iya iya kan nggak mungkin kemudian secara karena ya mereka lupa kemudian tanpa sengaja mereka pakai kan begitu buat Hmm, mana-mana. Dan kalau iya. punya anak kan, siapa tahu anaknya itu juga karena mungkin dia lupa juga mengganti, kemudian anaknya pakai buat sekolah ya, ya itu kan banyak Nah, faktor Erika. Jadi iya, kalau aku bilang sih kalau yang kayak gitu kayaknya buat gaya-gayaan sih, biar gaya tahu, oh bapakku ini ya kan. nah, kita kembali kepada istilahnya case-nya ya. Kan juga ada memang case yang memang mengatakan terkait dengan pejabat ini terkait dengan pajaknya itu memang dia belum membayar yang seperti Hmm. yang diinfokan kan begitu Erika. Nah, apakah kemudian begini Erika? Istilahnya pajak kendaraan itu sebetulnya itu siapa sih yang berhak menilang? Kan kalau kita bicara tentang regulasi, berarti ada orang yang menegakkan, kan begitu. Hmm. Apakah di sini itu Polantas atau kewenangan dari disubnya? Karena kan kalau kita bicara tentang jalan itu ada Polantas, ada disub yang terkait dengan Hmm. perhubungan. Lagi, apakah sebetulnya kalau pajak kendaraan mati itu boleh nggak sih ditilang atau siapa yang menilang Erika terkait dengan pajak kendaraan ini? Betul. Kalau
masalah ditilang udah pasti polisi yang nilang kok. Cuman gini, untuk pajak ini kan kalau kita perhatiin plat nomor kita itu kan per berapa? 5 tahun ya? Aku lupa. Iya 5 tahun benar. Jadi begitu plat nomor itu dilihat, taruhlah sekarang 2022, sedangkan plat yang terlihat adalah 2024. Kalau orang ini tidak atau pengemudi ini tidak melakukan kesalahan dan tidak ditilang, polisi juga maksudnya diberhentikan dan dicek surat-suratnya, polisi juga nggak bakal tahu gitu sampai akhirnya mungkin dia kalau seandainya telat bayar atau tidak membayar pajak selama 2 tahun, habis itu ada apa dihapus ininya TK apa TNKB ya apa sih ada ini tanda apa ya aku lupa singkatannya. Iya. Itunya nanti dihapus kayak gitu. Tapi kalau seandainya dia tidak melakukan kesalahan di jalan sama sekali atau dia fine aja, kalau dilihat dari sisi plat nomornya sih nggak bakal tahu dia bayar pajak atau enggak per tahunnya kayak gitu. Jadi itu hanya ditemukan ketika ada pemeriksaan surat-suratnya ya. Nah, kemudian begini, apakah dengan sanksinya Eka? Istilahnya kalau itu seperti case-nya seperti pejabat ini, nah apakah kemudian sekarang itu dengan sekian lama dia tidak membayar itu kemudian nopolnya ini dapat dicabut enggak? Atau kemudian itu akan menimbulkan sanksi hukum yang lain terkait dengan nopolnya, gimana Erika? Kalau ya itu tadi kok, kalau seandainya dia tidak membayar pajak selama 2 tahun atau lebih dari 2 tahun itu dia punya registrasi bisa dihapus, dalam artian ya udah nggak bisa dipakai lagi gitu loh. Jadi kasarannya meskipun itu mobil baru ya, baru beli bulan ini berapa 2 tahun yang lalu gitu, mobilnya masih bagus apa segala macam, tapi kalau dia nggak bayar pajak ya udah registrasinya dihapus, jadi dianggap akhirnya nggak bisa perpanjang STNK, tidak bisa apa yang pajaknya juga nggak keluar kan gitu. Jadi akhirnya kayak rongsokan, kayak ya nggak ada, kayak mobil bodong akhirnya gitu, nggak ada surat-suratnya kalau dipakai di jalan raya kayak gitu. Jadi istilahnya kalau secara regulasi juga ada sanksinya ya, ini bisa dicabut, kemudian juga bisa kemudian mengalami hambatan terkait dengan pajaknya sendiri ya, secara khususnya terkait dengan kendaraannya kan gitu. Oke, lalu untuk konklusinya nih, kesimpulannya buat tema kita pada sore hari ini apa dari Erika? Kalau buat aku netizen, kalau punya plat ya udah pakai aja, nggak apa-apa kok plat apapun itu, meskipun nomornya 4 digit, terus belakangnya banyak hurufnya, it's okay lah. Yang penting kan sesuai dengan regulasi, nggak usah sok-sokan ganti-ganti lah gitu. Lagian ribet juga kalau tiap pergi mesti ganti kan, ya kalau pas lagi ada toolsnya, kalau lupa nggak bawa tools malah ribet, ya kan? Oke. Kalau dari saya pribadi, ya saya tambahkan ya para netizen ya, buat memang plat mobil itu alangkah baiknya juga dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Jadi kalau memang istilahnya kita bukan pejabat, ya kita jangan menggunakan plat mobil yang buat pejabat, ataupun terkait dengan institusi, kan begitu. Karena itu sudah pasti itu melanggar hukum kan begitu. Dan kemudian juga misalkan kita juga punya kerabat ataupun keluarga yang dari golongan pejabat, ya buat kita yang memang orang sipil itu kita harus cek dulu ketika kita kepingin meminjam kendaraannya, pastikan jangan menggunakan kendaraannya yang masih menggunakan nopol kedinasan. Seperti itu ya guys. Oke, bagi yang sudah nonton, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya ya. Bye-bye. Bye.